Eh, Salam sejahtera, kita bertemu lagi Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian. Eh, untuk kali ini saya akan mengenalkan satu fitur lagi terkait dengan LMS, e-learning model kita, yaitu fitur yang biasanya kita sebut assignment atau penugasan. Jadi ini artinya fitur ini mencoba untuk kita memberikan semacam tugas kepada peserta didik kita, dan kemudian peserta didik ini dapat mengupload tugas-tugasnya melalui sarana yang sudah kita sediakan melalui fitur di Moodle ini. Izinkan Moodle kami dari institusi kami, Universitas Widya Kartika Surabaya ini, dan karena saya adalah dosen dari arsitektur, jadi saya akan berbagi dengan Anda sekalian terkait dengan mata kuliah yang saya ampu di arsitektur, dan kemudian Moodle ini juga kami yang namakan dia adalah Dion, itu sebenarnya bisa dilihat kalau Bapak dan Ibu menggunakan Moodle juga, tentunya akan lebih bisa mempunyai kayak semacam perbandingan atau menginspirasi Anda sekalian untuk bisa juga menggunakannya. Ya, baik, saya coba aja langsung. Saya ngambil mata kuliah saya, Desain Interaktif Perkotaan. UAS mungkin masih agak lama, mungkin sekitar 4 minggu ke depan ya. Sekitar bulan Juli kami memang akan mengadakan UAS. Tapi nggak ada masalah, karena ini sebuah rencana pembelajaran semesternya sudah kita susun, sehingga dengan sedemikian kita sambil bergerak, sambil berjalan, mempersiapkan sistem, maka kita bisa membuat misalnya UAS kita itu adalah hanya pengumpulan tugas saja. Karena mungkin proses dan lain sebagainya, monitoring, evaluasi sebenarnya sudah kita jalankan sembari kita menjalankan perkuliahan. Kalau di kampus kami, di program studi kami, hal itu sudah menjadi hal yang biasa, dan saya yakin mungkin ada juga hal yang biasa ini juga ditemukan di kampusnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya mencoba memberikan contoh sharing fitur assignment ini ada di bagian UAS, pengumpulan desain akhir yang kami rencanakan tanggal 3 Juli 2020. Nah, untuk itu mari kita hidupkan dulu proses editingnya. Kita bisa klik di bagian setting, turn editing on. Nah, ini kemudian muncul pensil-pensilnya. Dengan demikian ini sudah aktif untuk kita edit. Nah, kita tambahkan saja sebuah activity di sana. Klik. Activity ini saya pilih assignment, ya, penugasan, add. Dan di sana kita diberi kesempatan, sekali lagi kita namakan apa, misalnya begitu. Nah, ini kita sebut saja misalnya tugas akhir desain interaktif perkotaan. Ya, deskripsinya adalah tugas akhir ini adalah suatu hasil akhir, adalah suatu portofolio dari suatu proses, ya, dari kondisi permasalahan sampai dengan penyelesaian masalah yang terbahas secara ilmiah dengan menggunakan metodologi desain. Nah, begitu. Klik, ya. Dengan display ini artinya dia akan muncul keterangan ini di bagian course kita. Nah, kemudian ya, ini mau dikumpulkan kapan gitu.
istilahnya begitu. Nah, mau diizinkan submission dari tanggal kapan gitu. Batas tanggalnya juga kapan. Nah, kemudian ingatkan saya untuk menilainya. Nah, gitu. Nah, kita buat saja misalnya karena ini boleh submit-nya, misalnya karena model tugas, sehingga take home itu sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, maka kita bisa mulai sekitar hari Jumat sebelumnya, yaitu tanggal 26 Juni. 26 Juni sudah bisa diizinkan, kemudian batas waktunya 3 Juli ya. 3 Juli. 3 Juli pukul berapa? Nah, ini ada pukulnya. Maaf, pukulnya 00. Nah, kita buat saja pukul sesuai jam kantor misalnya 15 ya, 15.00. Oke, kita sudah buat. Nah, submission-nya dalam bentuk apa? Kita fasilitasi saja anak-anak ini bisa dalam bentuk teks, artinya teks itu bisa saja para peserta didik mau memberikan semacam pengantar atau apa yang menjelaskan deskripsi singkat dari tugas dia. Nah, kami sudah membatasi maksimum ukuran size-nya bisa diupload sampai 25 mega, misalnya begitu. Nah, konteks ini tentunya ya bisa jadi lebih dari 25 mega. Maka oleh karena itu menjadi penting rasanya kalau peserta didik juga perlu diberi gambaran bahwa jangan file lebih dari itu. Maka kalau file lebih dari itu diminta yang bersangkutan untuk apa? Misalnya memberikan link buat cloud mereka. Nah, saya bisa berikan contoh, hal itu pernah saya lakukan. Ini. Silahkan upload file bila kurang dari ini, atau ketikkan link file dalam isian teks sehingga bisa di-download dengan mudah. Jenis file bisa bervariasi senyampang diberikan link. Nah, gitu. Karena kondisi sudah e-learning, jadi materi banyak, bisa boleh dipilih file presentasi atau apa, dimasukkan juga selain desainnya, ataupun mungkin juga di sana ada pengujian prototipe yang bersifat menggunakan video, sehingga marketnya bisa dioperasionalkan dan direkam dalam bentuk video, itu nggak ada masalah. Zaman sudah bergeser, sehingga dengan demikian hal itu patut kita fasilitasi juga. Maka dengan itu kita berikan keterangannya di sini saja. Nah, ini silakan upload file bila kurang dari 2 mega atau ketikkan link file. Nah, sehingga bisa di-download atau dilihat dengan mudah. Jenis file bisa bervariasi. Nah, gitu. Ya, ini menjadi bantuan untuk mereka sehingga kita berikan ruang saja word limit mungkin seperti pembahasan abstrak ya. 300 kata saya pikir sudah cukup ya. Gitu. Nah, accepted file. Nah, kita pilih saja all file. Sehingga dengan demikian kita nggak susah juga, misalnya anak-anak mau masukkan Word, mau masukkan PDF, mau masukkan JPEG, nggak ada masalah dengan itu. Yang penting kita sudah apa namanya, sudah memberikan keleluasaan. Ya. Oke, kita masih perlu edit lagi assignment ini sehingga dengan demikian save and display. Nah, seperti ini. Nanti remind me, ini ditanya juga, enaknya kapan ya menilainya. Nah, kita anggap aja waktu seminggu, sehingga mungkin tanggal 10 ya, 10 Juli mungkin. 10 Juli sudah harus selesai kita nilai. Ya, kita cek lagi semuanya. Oke, feedback. Apakah diperlukan untuk komen? Ya, itu terserah Bapak Ibu sekalian. Membutuhkan student untuk klik submit button. Dibutuhkan student untuk klik. Kalau Bapak Ibu merasa perlu dibutuhkan, ya yes.
membutuhkan student untuk menerima submission, yes. Sebab kalau kadang-kadang, ya ini perilaku ya, kembali pada behavior. Kalau orang luar masuk-masuk sudah dianggap selesai, mungkin sudah nggak ada masalah. Tapi sering kadang-kadang kita melihat anak-anak kita kalau nggak ada tombol-tombol tertentu yang bisa membuat mereka puas dalam arti apakah benar-benar file yang mereka kirim itu masuk atau tidak ya, kadang-kadang sulit. Nanti mereka ganti tanya ke kita, "Loh Pak, itu saya waktu ngirim upload itu berarti sudah terupload ya?" Nah, itu jadi pembahasan yang bikin kita repot juga. Nah, mungkin beberapa hal tertentu seperti ini perlu kita antisipasi ya. Mungkin dengan demikian mereka akan bisa ngukur sendiri apakah dia sudah menjalankan prosedurnya untuk pengiriman tugas akhir ini sudah benar atau belum. Ya. Apakah diperlukan untuk reopen kalau ada sesuatu yang error? Jangan, misalnya gitu. Nah, nanti itu biar kalau ada kesalahan atau prosedur yang error, biarkan dia kontak. Tapi kita sudah mengurangi sedikit error itu. Itu cara-cara kita biasanya. Apakah student submit di dalam grup? No, ya ini tugas mandiri, jadi kita batasi saja. Notify grader about submission, nah kita default setting untuk notify student ya. Jadi mungkin nanti kalau ada penilaian atau student juga bisa lihat ya. Kita menggunakan penilaian apa gitu ya. Ada semua di sini. Oke, save and display. Nah, jadi ini kondisi yang belum ya. Ini kondisi yang belum. Di perkuliahan studio saya ada 9 mahasiswa yang ambil mata kuliah pilihan ini. Ya, kemudian ini sudah terlihat due date-nya Friday ya, time remaining, jadi dimulai pada saat pembuatan. 35 hari 4 jam time remaining. Ya, mungkin kondisi ini 35 hari ya, hampir sebulan. Ya, memang yang saya cerita tadi, project 4 minggu. Ya, jadi sampai dengan penilaian ini. Nah, itu artinya dengan demikian anak-anak sudah tahu bahwa dia sedang berproses sampai nanti proses akhirnya direportkan dalam bentuk tugas akhir untuk dihitung sebagai ujian akhir semester. Oke, grade jelas belum muncul ya. Jadi kita tidak ke sana, tapi saya mungkin bisa memberikan contoh terkait yang sudah terjadi ya. Yang sudah terjadi ini contoh tugas riset yang pada saat UTS ini. Pada saat UTS, nah ini yang ambil mata kuliah pilihan interior ternyata cuma 4, yang memasukkan 4, membutuhkan penilaian 4, gitu ya. Assignment sedang mencapai batasnya misalnya gitu. Oke, nggak ada masalah, kita nilai misalnya gitu. Nah, ini belum kita nilai ya kan, kita belum kasih komen, nah gitu. Ini tugas peserta didik untuk pada saat melakukan proses penilaian. Jadi Cecilia, ini nama mahasiswa saya gitu ya. Ini akan diproses di sana. Jadi kita akan tahu tugas itu masuk atau tidak dari submitted ini. Ya, selama ini masih 0, 0, ya berarti kondisinya belum kita lakukan penilaian ya. 0, 0, 0. Nah, ini draft juga belum muncul, ini kan karena juga belum submit ya yang bersangkutan. Oke, gitu. Nah, kita bisa lihat view all submission yang sudah masukkan siapa aja. Nah, ini file-filenya ada yang PDF, ada yang Word, ya, Word, PDF. Nah, ini kita langsung bisa nilai dari sini juga bisa, ngeklik langsung di sini gitu. Itu boleh. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu teman-temanku sekalian, bahwa fitur fitur upgrading ini sangat fitur assignment. Nah, ini sangat membantu kita untuk mengupgrade pengetahuan kita dalam hal bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada untuk pembelajaran e-learning kita, terutama dalam menggunakan fitur-fitur Moodle. Semoga ini membantu dan bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih, Tuhan memberkati.